agar teman-teman yang belum join bisa tetap dapatkan materi briefing hari ini. Oke. Oke, saya izin share screen. Oke. Oke, teman-teman, saya Jurian mewakili teman-teman dari Sahabat Nusantara ingin mengucapkan terima kasih dulu karena di tahun ke-11 ini masih ada teman-teman pelari yang telah menggalang donasi dan akan berlari untuk pendidikan yang selama 11 tahun terakhir digalang oleh Nusantara. Tahun ini seperti yang teman-teman ketahui, kita akan lari dari Lumajang ke Banyuwangi untuk full course dan start dari Jember sampai Banyuwangi half course. Oke, hari ini kita akan melakukan briefing H-4. Jadi semoga semua sudah ready persiapannya, tapi nanti kita akan lihat beberapa poin yang harus kita siapkan lagi, yang kita harus pastikan lagi sebelum kita berlari dan memulai perjalanan dari Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Oke. Ini adalah rutenya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini secara jarak aktual. Jarak aktual ini mungkin ada plus minus ya karena memang titik start, finish, dan checkpoint itu harus disesuaikan dengan exact location yang ada di lapangan gitu. Dan kenapa rute-rute dan checkpoint itu dipilih? Tentunya semata-mata untuk pertimbangan keselamatan teman-teman semua dan khususnya pelari dan relawan yang akan ada feedback yang akan berlari dan berkontribusi di hari H dari tanggal 1 Desember sampai 3 Desember 2023. Di sini kita bisa lihat bahwa secara jarak ada 170,9 dan 75,2 baik itu full maupun half. Nanti teman-teman bisa cek sendiri dan GPX route-nya juga sudah ada di website Nusantaran, bisa di-download. Sebenarnya wajib di-download sehingga in case of emergency salah jalan atau nyasar, nanti teman-teman bisa go back to the course sesuai dengan GPX yang dimiliki. Harap diperhatikan beberapa poin kalau dari segi rute adalah pertama jarak dan elevasi, sehingga teman-teman nanti bisa menentukan masing-masing strategi lari dan istirahatnya. Jadi lari, istirahat, dan hydration. Silakan ditentukan masing-masing. Nanti ini akan kita share baik itu rekamannya maupun materinya ke teman-teman semua. Oke. Rundown sih sebenarnya bagi yang sudah pernah ikut NR mungkin udah kebayang, bagi yang belum pernah sebenarnya tidak ada acara yang spesial di start line. Kita akan ada beberapa mandatory gear check pastinya dan event pack collection. Event pack collection di Nusantaran memang dilakukan di hari H, jadi bukan di hari-hari sebelumnya. Jadi tinggal datang saja ke booth atau ke tenda event pack collection di sana, lalu dicek gearnya, dan setelah itu ada beberapa prosesi untuk memulai acara. Biasanya ada perwakilan dari kabupaten atau daerah yang kita lalui untuk memberikan opening speech, dan sampai akhirnya event director melakukan briefing, nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum akhirnya kita flag off, start bisa dimulai di waktu yang sesuai dengan rundown, yaitu untuk full course jam 19.00 WIB dan untuk half course di jam 17.00 WIB. Lokasinya menyesuaikan dan
tanggal juga menyesuaikan masing-masing kategori. Untuk pengecekan gear dan juga event collection juga menyesuaikan di masing-masing kategori. Tapi biasanya ada juga pelari-pelari half yang datang ke start line full course. Silahkan saja teman-teman kalau memang mau ngambil event pack-nya di Lumajang, misalnya ada pelari half course yang ingin ambil event pack-nya di Lumajang, silahkan saja. Tapi tentunya untuk mandatory gear check pelari half course semua dilakukan di start line-nya di Kabupaten Jember. Itu ya. Nanti untuk forum tanya jawab bisa di akhir ya, biar aku selesaikan dulu materinya. Oke. Dari sini 15 menit setelah flag off, start gate akan kita tutup karena agar diketahui juga oleh teman-teman bahwa NR adalah acara berbasis relawan. Jadi biasanya relawan-relawan di start line, baik itu full maupun half, sudah harus bertugas di checkpoint atau di jalan sepanjang jalur acara. Ini untuk yang harus dicek kembali. Jadi harus diperhatikan kembali oleh teman-teman, khususnya pelari kalau yang di sini. Apakah kita sudah memastikan di mana kita akan menginap atau akomodasi sesuai dengan kategorinya, lalu transportasinya. Beberapa pertanyaan terkait shuttle mungkin secara teknis saya tidak bisa jawab secara langsung, tapi sudah bisa menghubungi perwakilan Sahabat Nusantaran, Tiara. Jadi nanti teman-teman bisa langsung japri ke nomor WhatsApp Tiara untuk arrangement jika dibutuhkan transportasi tambahan, baik itu dari start line ataupun dari finish line ke tempat-tempat yang sudah kita bantu lokasinya. Kalau yang poin nomor 2, training well, rasanya bukan pada kapasitas saya untuk memberikan informasi bahwa teman-teman harus berlatih, karena pastinya sudah dilakukan latihan itu jauh sebelum briefing hari ini dilakukan. Rest well, mungkin sekedar reminder, masih ada 4 hari lagi. Yang mau cuti atau yang masih kerjaannya masih padat, ingat bahwa nanti di hari H kita akan kurang lebih 3 hari 2 malam berjalan menempuh 75 dan 170 km. Jadi jangan lupa selagi bisa manfaatkan waktu untuk istirahat teman-teman. Eat right and stay hydrated. Tentunya sepanjang acara mungkin teman-teman pasti sudah paham bahwa acara lari ultra juga adalah acara disiplin mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi tolong diperhatikan juga hydration strategy masing-masing, karena checkpoint tidak bisa dibikin secara tepat jaraknya setiap 10 km atau 15 km, karena tentunya memanfaatkan titik-titik lokasi yang ada di lapangan. Tentunya di sepanjang jalur di antara checkpoint tetap ada relawan yang akan bertugas mendampingi atau mengawal teman-teman pelari. Minimum donation. Tentunya di NR, di Nusantaran, selain itu orang-orang yang tangguh dan kuat secara mental dan fisik, tapi juga harus kuat secara kebesaran hati untuk mengumpulkan donasi yang 100% kita donasikan ke lembaga yang kita bantu. Jadi sampai dengan Nusantaran chapter 11 ini tidak ada 1% pun yang diambil oleh panitia Nusantaran dari donasi. Ada admin fee untuk platform donasinya, yaitu kitabisa.com, sebagaimana disclaimer di awal periode fundraising. Tapi di luar itu semuanya akan disalurkan ke gerakan yang kita support. Lalu yang selanjutnya mandatory gears. Mungkin untuk mandatory gears kita bisa ke slide berikutnya. Ada bib number yang akan teman-teman dapatkan di hari H saat event pack collection. Lalu ada course map yang rasanya lebih mudah mendownload GPX Maps ya di saat ini. Dan memang kita tidak akan membuat print out lagi course map karena kita meminimalkan sampah tentunya.
dan pengalaman dari 2-3 tahun terakhir, rata-rata pelari di Nusantara menggunakan teknologi GPX Maps untuk memastikan rute tetap sesuai yang dilewati. Tentunya di sepanjang jalan panitia tetap memberikan signage. Kalau di Nusantara biasanya 10-15 km, terkadang di akhir-akhir kita berikan di 5 km, tergantung dengan posisi dan rute yang kita lewati. Running fast is mandatory teman-teman, karena tujuan running fast adalah untuk membawa seluruh mandatory gear secara handy, secara mudah. Kita nggak ingin juga para pelari berlari mungkin menggenggam handphonenya sepanjang puluhan kilometer. Kita nggak mau para pelari menggenggam mungkin air mineral yang harus dibawa puluhan kilometer atau berjam-jam. Jadi running fast sangat-sangat diwajibkan di sini untuk membantu para pelari menghandle semua mandatory gears-nya. Windproof jacket, walaupun kita akan melalui rute yang tidak ekstrim secara cuaca, tapi tetap di malam hari dengan adanya angin dari kendaraan atau perbukitan, dan bahkan di akhir nanti mungkin ada daerah-daerah yang di tengah-tengah ada daerah-daerah yang melalui agak padat hutannya agak rimbun, jadi tolong windproof jacket disediakan. Raincoat tentunya harus, karena kita nggak bisa predik, dan biasanya Desember selalu hujan, jadi tolong disiapkan untuk raincoat. Emergency blanket in case kalau teman-teman harus berhenti di antara checkpoint, tidak bisa berhenti di checkpoint, dan untuk menghindari hipotermia karena malam yang dingin, maka kita wajibkan untuk membawa emergency blanket. ID card arti apapun, SIM, KTP, paspor, atau apapun yang bisa membantu relawan, dan khususnya nanti jika ada apa-apa petugas medis mengidentifikasi pelari. Itu harus ada. Personal medicine atau personal aid kit silakan. Biasanya kalau yang sudah di Nusantaran itu karena jaraknya ultra, jadi biasanya personal aid terkait untuk blister, untuk luka blister, atau yang spesifik obat-obatan sakit perut gitu. Tentu nanti dari tim medis fisioterapi juga akan support obat-obatan, tapi kalau memang teman-teman sudah paham dan sudah mengenal diri sendiri, tentunya tolong disiapkan obat-obatan yang sesuai kebutuhannya. Air atau flash kompartemen untuk membawa air diwajibkan minimal 1,5 liter. Rasanya udah pasti terbiasa untuk berlari jauh dengan membawa air 1,5 liter. Energy food di setiap checkpoint Nusantara menyiapkan minimal sekali adalah air mineral, isotonik, buah-buahan paling umum adalah pisang, dan biasanya ada makanan instan seperti mie instan atau wafer atau biskuit, biasanya ada dari relawan-relawan community partner. Tapi energy food ini sangat personal ya teman-teman ya. Jadi kami menyarankan tetap memiliki atau membawa energy food yang sudah terbiasa dikonsumsi masing-masing. Tapi yang lebih umum, lebih general, kita siapkan berupa buah, isotonik, air mineral, dan mie instan atau makanan instan. Cash money, kita akan melalui beberapa kecamatan, kabupaten yang mungkin tidak bisa sesimpel menggunakan QR code pembayarannya atau kartu debit. Jadi harap dimengerti juga untuk membawa cash money, karena di beberapa bagian rute mungkin membutuhkan hal tersebut. Handphone yang tentunya aktif dan power bank untuk mencharge handphone. Di setiap checkpoint akan ada stop kontak untuk charge, tapi kita tidak tahu kalau nanti di tengah jalan
teman-teman membutuhkan extra power. Jadi tolong tetap bawa power bank yang terisi penuh untuk backup. Headlamp dan spare batteries tentunya harus ada karena kita akan berjalan malam. Startnya malam buat yang full course, yang half course mungkin 2 jam setelah start akan mendapatkan malam dan akan panjang sekali malam yang dilewati, jadi wajib menggunakan headlamp. Whistle atau peluit untuk emergency harus dibawa, safety LED light atau reflektor. Intinya begini teman-teman, bahwa kita semua akan berjalan di jalur kendaraan umum ya, yang dilewati kendaraan bermotor. Hampir semua, bisa dibilang 80%, 90% jalan memiliki garis tepi yang bisa menjadi panduan pelari untuk berjalan lurus dan fokus. Tidak keluar jalan menjadi off-road sekali atau tidak masuk ke badan jalan terlalu jauh. Jadi bisa memperhatikan garis tepi di jalan. Tapi ingat bahwa ada juga kendaraan-kendaraan bermotor yang berjalan dengan kecepatan mungkin agak tinggi atau mungkin beberapa titik blind spot. Pastikan teman-teman saat bergerak, berjalan, berlari terlihat oleh semua kendaraan yang lewat. Jadi kami selalu mewajibkan untuk para pelari menggunakan LED atau reflektor yang terlihat dari belakang dan terlihat dari depan. Itu sehingga aman untuk semua pihak. Yang terakhir adalah ziplock bag. Biasanya ziplock bag tentunya membawa beberapa peralatan pribadi, peralatan medis, dan termasuk sampah-sampah pribadi. Setelah buka energy food, setelah buka energy gel, setelah buka makanan apapun, tolong jaga kebersihan. Jika menemukan tempat sampah, silahkan. Sebelum masuk checkpoint di tengah, jangan dibuang di tengah jalan, disimpan di personal ziplock bag-nya atau di running vest masing-masing. Ini adalah recap dari checkpoints dan cut-off points. Nanti bisa dibaca saja. Mungkin saya akan run through sedikit bahwa setiap checkpoint ada opening time dan closing time. Kenapa diberikan waktu durasi masing-masing checkpoint? Yang pertama untuk keselamatan. Kita dari panitia dan dari event director sudah melihat bahwa jika dari checkpoint tertentu tidak bisa melewati waktu closing time ya, maka kemungkinan besar peserta tersebut akan sangat berat untuk menembus di checkpoint berikutnya, menembus waktu di checkpoint berikutnya. Jadi tolong diperhatikan bahwa closing time adalah cut-off points atau cut-off time per masing-masing checkpoint. Mungkin di beberapa titik terkesan lebih ringan buat teman-teman yang terbiasa lari jauh, tapi jangan lupa bahwa jarak yang harus dicapai di depan masih panjang. Jadi kadang tantangannya ultra mungkin ngantuk dan lapar ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman relawan di checkpoint akan mengingatkan untuk bangun, teman-teman bangun, warming up kembali jika dibutuhkan, hydration sebelum melakukan perjalanan ke checkpoint berikutnya. Jadi harap dimengerti teman-teman relawan, visinya hanya satu, yaitu mereka ingin semua pelari bisa mencapai finish dengan selamat. Gitu. Nanti biasanya dari Nusantaran chapter ke chapter saya ada di belakang, ada di tim sweeper memastikan teman-teman bisa melalui checkpoint sesuai dengan waktu yang ditentukan. Gitu. Nanti kita masuk ke details. Oh ya, karena ada perkembangan last minute per hari ini, izin ada 2 checkpoint yang berubah titiknya, tapi tidak akan signifikan secara jarak karena ini hanya karena ada renovasi dan ada acara di titik tersebut. Yang pertama adalah checkpoint 2, Lesehan Naila. Tadinya adalah Master Futsal Tanggul. Lesehan Naila akhirnya kita pilih karena dia ada di posisi kiri, sedangkan Master Futsal Tanggul yang sebelumnya kita udah diizinkan ada di posisi kanan jalan, sehingga kita akhirnya pindahkan ke Lesehan Naila agar lebih aman, tidak ada perlu peserta yang menyeberang jalan. Di website kita sudah kita update
dan di GPX tolong nanti di-download kembali yang terupdate. Itu yang pertama. Yang kedua adalah checkpoint 9 SDN 1 Genteng Wetan. Sebelumnya adalah Gereja Kristus Raja. Ini juga lagi-lagi kalau teman-teman cek di Google Map pergeserannya tidak signifikan, mungkin di bawah 500 meter, bahkan Genteng Wetan ini bergesernya hanya satu kafling saja sekitar 50 meter. Jadi harap di download kembali juga untuk GPX yang terbaru. Kami mohon maaf karena ada perubahan ini, karena di dua tempat ini di final check survei kami per kemarin ada acara atau ada beberapa renovasi yang tidak bisa kita hindarkan. Dan kemungkinan renovasi atau pengerjaan proyek tersebut masih berlangsung hingga akhir pekan ini, yaitu di saat hari kegiatan. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke detail dari checkpoints dan cut-off points, mungkin kita agar kita bisa lihat how we contribute in D-Day. Jadi ingat bahwa di hari H ada 3 elemen penting yang akan bekerja. Runners, volunteers, dan committees. Jadi masing-masing adalah bintang dari hari tersebut. Kita selalu di setiap tahun menganggap bahwa runners adalah orang-orang yang spesial, tapi di belakang itu juga ada volunteers yang sangat luar biasa bekerja exactly the same round the clock as the runners do. Gitu. Tentunya ada committees yang membantu semua berjalan dengan baik. Yang pertama, follow the route by foot. Jadi tentunya kita semua runners punya jiwa sportsmanship. Jangan sampai kita harus membahas tentang orang yang naik mobil, terus dia turun mobil di sini, naik kendaraan, dan seterusnya. Rasanya yang pertama, Nusantaran bukan perlombaan, tidak ada hadiah, tidak ada medals yang perlu dikejar. Sekarang challenge kita adalah beat our own selves. Jadi tolong pastikan seluruh rute sesuai kategori masing-masing dijalankan dengan kaki masing-masing. Jadi nggak perlu ada dispute terkait cheating dan fraud. Harapan kami seperti itu. Dan dari tahun ke tahun, alhamdulillah, puji Tuhan, Nusantaran Committees tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk verified timing dan seterusnya. Yang berikutnya, appreciate volunteers. Kita ada di sini bersama-sama, mereka dibayar dengan cinta, tidak ada rupiah sedikit pun. Di setiap checkpoint ada community partners dari masing-masing komunitas di daerah yang dilewati. Ada juga relawan motor, ada juga relawan video dan fotografi, dokumentasi. Ada relawan yang sekedar cheering teman-teman, say thanks, melambai, atau mungkin cukup sesimpel kasih senyuman saja sudah cukup buat mereka. Itu. Lalu nanti di belakang ada nomor telepon komite yang bisa di-save. Ada saya, ada Christopher, dan ada Riva. Lalu kami sangat-sangat menganjurkan untuk para pelari berjalan dan berlari meninggalkan checkpoint secara bersamaan. Bersamaan dalam arti minimal berdua. Kami sadar, kami juga komite beberapa, mostly juga suka lari dan biasa lari. Dan kami paham bahwa pace masing-masing berbeda, tidak bisa 100% disamakan. Tapi minimal keluar checkpoint, cari teman yang mau keluar checkpoint bersama. Gitu ya. Along the course between checkpoints kita ada 30 relawan motor. Dari 58 pelari yang terdaftar di Nusantaran Chapter 11, ada 30 relawan motor, ada 28 relawan fisioterapi, ada 13 relawan checkpoint, dan ada di luar itu ada 12 komite. Jadi di sepanjang jalan akan dipenuhi oleh relawan sebenarnya. Tapi tentunya relawan tidak bisa cover the whole course. Jadi make sure be safe. Cari teman sebisa mungkin bersama. Oke, itu titipan kami untuk runners.
Untuk volunteers, tentunya mereka akan membantu teman-teman runners. Kami juga nanti di jam 8 akan menyampaikan ke volunteers. Hey volunteers, bahwa runners ini berlari panjang sekali. Kadang-kadang mereka harus save energy untuk sekedar say hi atau tersenyum. Jadi tolong bantu mereka, apapun hal kecil. Misalnya kadang pelari masuk checkpoint langsung dia cari yoga mat untuk baring di bawah, mungkin butuh dibukain kaos kakinya, atau mungkin butuh di charge HP-nya. Hal-hal sederhana seperti itu kami juga sampaikan, sosialisasikan ke volunteers bahwa ada runners yang masuk mungkin tidak dalam bentuk terbaik mereka. Mungkin mereka sudah lari 100 kilo, mungkin mereka sudah sulit untuk berbicara satu kata dan seterusnya. Jadi on the other side, runners, kami juga briefing volunteers untuk tetap membantu teman-teman pelari sekecil apapun. Lalu di volunteers, nanti mereka juga wajib check in dan check out setiap pelari yang masuk ke checkpoints. Runners jangan lupa untuk lapor check in dan check out. Tapi biasanya nggak perlu lapor. Runners, kita udah paham banget, runners tuh udah nggak mau dipusingkan dengan administrasi. Jadi saat Anda masuk biasanya sudah noted by volunteers untuk ditandai waktu check-in Anda dan check-out Anda. Mungkin di jam-jam krusial, di jam-jam dini hari, kita mungkin saja ada 1-2 checkpoint yang volunteersnya sudah sangat berat juga bekerja, menunggu. Runners akan berat berlari, tapi menunggu juga pekerjaan yang tidak kalah beratnya. Mungkin butuh diingatkan oleh runnersnya untuk mencatat check-in dan check-out time-nya. Itu yang pasti akan kita sampaikan. Di luar nanti banyak technical details untuk volunteers. Committees yang 12 sampai 14 orang tadi tentunya akan menyediakan kebutuhan dasar di masing-masing checkpoint. Harap dipahami bahwa saat ini pelari full ada 16 orang dan 42 orang pelari half. Jadi memang secara jumlah akan banyak di second half nanti. Yang pasti pihak Sahabat Nusantaran atau komite akan menyediakan karpet atau yoga mat di beberapa titik yang membutuhkan, akan ada velvet gitu. Lalu ada physiotherapy treatments. Visio akan ada di checkpoint 4 ke atas, teman-teman. Di checkpoint 1, 2, 3 tetap ada community partner yang akan bantu teman-teman untuk rehydrate, air mineral, ada isotonik, ada buah, dan makanan instan. Itu tetap ada. Tapi checkpoint baru ada di fisioterapis baru ada di checkpoint 4 ke atas. Di semua checkpoint dari 4, 7, 4, 5, 6, 7 sampai finish ada fisioterapi gitu. Tapi harap dipahami di sini kita tidak menyediakan kinesiotape dan etil klorin. Jadi dari pengalaman sebelumnya, memang kalau ada kebutuhan kinesiotape, pihak fisio siap memasangkan di bagian kaki dan tubuh teman-teman pelari. Tapi kinesiotape-nya kita tidak ready stock. Jadi jika ada yang sudah terbiasa menggunakan kinesiotape dan etil dan merasa membutuhkan, silahkan bawa di mandatory gear check masing-masing sebagai personal belongings, atau dititip di personal mobile support jika ada. Nanti dari masing-masing checkpoints, Visio akan membantu teman-teman untuk memasangkannya. Itu. Check-in check-out timing juga dari panitia sudah di setting semua. Nanti akan secara manual dibantu oleh teman-teman volunteers. Kita akan bantu koordinasi dengan seluruh volunteers di sepanjang rute. Pastinya cheering, motivating, dan biasanya di grup depan, grup tengah, grup belakang semua ada committees yang bertanggung jawab untuk mengcover certain numbers of runners di bagian-bagian tersebut. Oke. Ini masuk ke detail masing-masing checkpoint. Start line full course, ini untuk pelari full. Ada location-nya, ada linknya, nanti tinggal dicek. Tapi
prinsipnya kalau teman-teman udah punya GPX course dan download udah aman. Tinggal dipastikan operational time-nya ya teman-teman. Oke. Nanti checkpoint 1 juga ada kok cafe Joglo A dan L. Ini jadi nanti dilihat, kita tampilkan juga di sini adalah Google Street View-nya biar nanti teman-teman mungkin kalau di saat terang bisa melihat juga yang diingat-ingat posisinya, karena ada beberapa mungkin tidak terlalu terlihat dari jalanan, tapi sebisa mungkin kita semua siapkan di kiri jalan yang pertama, yang kedua terlihat jelas, dan yang ketiga tidak perlu masuk terlalu jauh. Sorry, saya matikan kamera. Oke. Selanjutnya ini adalah checkpoint 2. Perhatikan lagi-lagi adalah jam operasionalnya. Karena ini yang tadi sebelumnya adalah Master Futsal Tanggul di sebelah kanan, kita pindahkan di sebelah kiri ke Lesehan Naila. Checkpoint 3 juga seperti itu. Dia adalah kantor desa. Jadi biasanya di tiap kantor desa, walaupun bangunannya mungkin agak menjorok ke dalam, tapi papannya ada di cukup jelas di bagian pinggir jalan. Checkpoint 4 kita sampai di alun-alun kota Jember, teman-teman. Jadi cukup padat, dan namanya alun-alun mungkin banyak sekali persimpangan jalan. Harap perhatikan, pastinya kita ada signage untuk menentukan jalurnya lurus atau belok dan harus kemana. Tapi harap dipastikan kembali bahwa teman-teman melihat signage Nusantara biasanya cukup jelas dan gambarnya seperti ini untuk titik lokasi checkpointnya. Lagi-lagi lanjut ke kantor desa, kantor camat Mayang di checkpoint 5, dan checkpoint 6 half course di PPG Cluster Durian yang akan menjadi start line teman-teman pelari half course. Tempat ini sangat luas, kita paham banget pelari full sudah berlari sangat jauh di sini, sehingga kita upayakan nanti titik-titik untuk istirahat, refreshment ada di pinggir jalan sehingga tidak perlu masuk ke bagian dalam gapura. Tapi please bear in mind bahwa toilet dan fasilitas kebersihan lain-lain ya, jika ingin ganti baju yang proper atau misalnya bilas atau apapun, memang ada di bagian dalam gitu ya teman-teman ya. Nggak terlalu jauh kelihatan di sini ada genteng, tapi make sure aja bahwa toilet, karena ini kita di pinggir jalan, toiletnya harus agak masuk ke dalam buat pelari full. Pelari half, selamat, Anda akan memulai perjalanan dari sini. Sebenarnya kalau dari sisi elevasi di sini akan nanjak sedikit lalu akan turun jauh hingga ke pantai, ke arah dataran rendah karena Banyuwangi ada di pantai. Jadi CP7 mungkin agak sedikit masih naik buat pelari half. Pelari full mungkin puncak pendakian ada di checkpoint 6 dan 7. Setelah itu akan going downhill semuanya. Ini masih di masjid, lalu checkpoint 8 adalah hotel. Di hotel ini sebenarnya kita nggak akan masuk ke dalam, teman-teman. Di pinggir hotel ini ada beberapa titik yang bisa dimanfaatkan. Nanti tentunya on the day, teman-teman akan bisa melihat signage-signage yang sangat jelas untuk exact position dari checkpoint 8 ini. Checkpoint 9, izin tadi yang saya sempat sampaikan, Gereja Kristus Raja dipindahkan ke SDN 1 Genteng Wetan. Ini posisinya tepat sebelahan dengan gereja, jadi nggak terlalu signifikan secara jarak, sehingga tidak ada perubahan dari operational time checkpoint 9. Checkpoint 10 kantor desa, ini juga masih terlihat jelas. Nanti untuk exact location checkpointnya tentunya akan ada signage-nya, tapi secara umum inilah titik yang bisa kita manfaatkan. Dan terakhir adalah finish line.
alun-alun Kabupaten Banyuwangi atau Pendopo Sabah Swagata Blambangan. Untuk penentuan masing-masing checkpoint itu dilakukan dengan standar NR yang bisa kita lakukan, karena di NR kebutuhannya yang pertama adalah tempat untuk berbaring atau menyelonjorkan badan bagi pelari. Lalu yang kedua tempat parkir, karena akan ada volunteers, akan ada mobile supports yang support teman-teman. Jadi itu 2 syarat. Lalu yang ketiga adanya toilet, sumber air. Yang keempat adalah sumber listrik. Oleh sebab itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jarak antar checkpoint tidak bisa sama persis. Harap diperhatikan, tiap checkpoint jaraknya berbeda, cut off point-nya juga berbeda. Nah, itu briefing hari ini yang cukup detail dan nanti bisa dipegang materinya masing-masing. Di sini ada 3 nomor telepon komite yang bisa di-save. Ini alphabetical order, tidak ada yang dibilang satu director, satu assistant director, tapi kita bertiga akan ada di sepanjang rute. Nanti kita akan confirm di hari H saat start. Kalau pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, Rifa Istamar biasanya di posisi pelari paling depan atau di first group of runners. Christopher Tobing ada di second group of runners atau pelari tengah. Jurian Andika, saya sendiri ada di last group of runners atau pelari di grup paling belakang. Depan, tengah, belakang bukan lomba, tapi sesuaikan dengan strategi masing-masing. Semua kita harapkan bisa finish di rumah masing-masing, bukan hanya di Banyuwangi. Di Banyuwangi bisa menyelesaikan Nusantaran, tapi perjalanan belum selesai hingga teman-teman semua sampai ke rumah masing-masing. Itu dari saya untuk hari ini. Kita silahkan aja kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang sudah chat. Bentar, silakan Pak Iwan ya. Kak, itu Iwan nanti akan kirim snack bar-nya untuk Katoper. Nanti nitip ke bagi-bagi ke pelari aja ya. Ada 150 bungkus, mungkin bisa membantu untuk pelari yang full juga. Oke, alhamdulillah, thank you banget Pak Oke, Iwan. Kak, makasih Kak. By the way, a bit details, itu barangnya di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Nanti ini sekarang Iwan lagi pesan gosen untuk ke tempatnya Katoper. Oh, oke. Ya, Thank you so much. thank you Kak. Yep. Oke, coba saya cek di chat ada pertanyaan kah? Oh, di chat sudah ada Bang Rifa ya yang bantu jawab ya. Oke. Ya, teman-teman, lagi-lagi buat yang sudah pernah ikut Nusantaran, welcome back and thank you so much for supporting us again. Buat yang baru, welcome aboard. Ini adalah acara kerelawanan nomor 1, bukan acara lari yang pertama. Jadi kita selalu bilang ini adalah acara kerelawanan dengan cara berlari. Jadi semuanya kita thank you banget karena di Lumajang, Jember, Banyuwangi semua bantu, dari perizinan, dari cheering, dari makanan minuman, visio, termasuk teman-teman runners yang saya bisa bilang sebagai aktor utama lah, karena sebagai fundraisers juga selain runners. Jadi kalau dari saya itu, mungkin dari teman-teman komite adakah yang mau ditambahkan? Di sini ada Bang Rifa. Oke, ini ada pertanyaan. Oke. Jadi aku bantu jawab. oh iya, silakan Pak. Sepanjang jalan dari Lumajang ke Banyuwangi banyak Indomaret, Alfamaret atau supermarket lainnya. Dan yang di luar 2 itu ya gitu. Supermarket kecil banyak karena basically itu jalanan bisa dibilang jalanan utama mobil juga yang memang mau ke Banyuwangi dari
dari arah Lumajang. Jadi cukup banyak, nggak usah khawatir. Tapi memang ada di beberapa section, agak lupa di mana, yang memang mungkin ya jarak antara supermarketnya agak jauh. Gitu. Jadi aman. Kalau kalian mau ngandelin supermarket di sepanjang rute itu bisa banget. Oke, thank you, Fa. Ya kalau elevation sih ya teman-teman, kalau jarak kadang-kadang agak menipu dalam arti oh iya jaraknya sama nih 15K from CP to CP, tapi harap diperhatikan teman-teman, khususnya pelari full, teman-teman yang berlari full di kilometer 60-an sampai 100 itu kita akan uh, going uphill yang cukup konsisten, pelan-pelan gradiennya tapi terus. Jadi tolong diperhatikan itu. Kalau untuk teman-teman yang half, ada sedikit dari start line ke checkpoint 7 atau checkpoint pertama buat teman-teman half yang akan nanjak gitu. Dan setelah itu semua akan turun sampai dengan finish line di Banyuwangi. Itu sih. Dan ya tentunya teman-teman lebih paham lah, turunan tidak lebih mudah dari tanjakan ya. Oke. Info cuaca nanti kita publish lagi day by day ya, tapi memang kalau sekarang sih, kalau dari teman-teman relawan di lokasi masih sangat-sangat aman, nggak ada hujan berlebihan. Panas sih pasti siang-siang teman-teman. Jadi kalau butuh pakaian dengan long sleeves atau sunblock dipersilahkan. Untuk Prof. Arlet, support pribadi kita gini. Jadi sebenarnya seluruh pelari dan volunteers semua tercover oleh asuransi personal accident. Nah, tapi kalau untuk masing-masing mobile support tentunya kan tidak. Tapi minimal kalau didaftarkan ke kita saat start, kita tahu siapa yang menjadi bagian dari gerakan ini. Itu. Jadi tentunya kita nggak bisa kontrol semua support. Satu orang bisa the whole village going support them ya. Satu orang bisa 2 mobil yang cover. Tapi kalau komite tahu, itu akan sangat membantu kami untuk memastikan siapa yang menjadi bagian dari kita. Itu sih, Prof. Sinyal sepanjang rute 95% kayaknya bagus. Saya juga jadi orang pertama yang survei secara langsung. Beberapa blind spot saya izin lihat adalah di daerah yang uphill itu mungkin di sekitaran CP6 itu. Slightly sebelum CP6 dan slightly setelah CP6 itu kita akan ada di daerah hutan ya. Daerah hutan di Glenmore, Kalibaru itu. Tapi nggak jauh dari situ langsung ada desa-desa terdekat. Jadi so far saya bilang sih bagus ya untuk semua sinyal di sepanjang rute. Mobile support didaftarin di awal di hari H ya, Bang Viko. Jadi di ini aja di event day di start line baik itu full maupun half. Biasanya nanti kita ada form untuk daftarin yang bawa mobil, yang bawa motor, plat nomornya siapa aja. Kita nggak mau ada kejadian yang kita nggak inginkan, tapi saya titip aja semua mobile support harap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Jadi mohon banget, pasti mobil nggak bisa ngikutin 100% pelari yang berjalan dan berlari dengan pace 14 menit per kilometer. Gitu. Jadi nggak mungkin mobil mengikuti 100%. Mobil harap berhenti di titik terdekat, lalu nanti pelari bisa lewat dan mobil berjalan kembali dan seterusnya. Harap mematuhi aturan lalu lintas, itu aja titipan kami. Thank you. Oke, di sini kalau aku lihat tim komite juga hampir lengkap. Ada Doko, ada event course, ada medik, ada checkpoints, ada volunteers coordinators, logistik, lengkap nih di sini. Jadi bahkan storyteller juga ada. Mahfud Ahyar bintang utama yang selama ini menginformasikan semua informasi tentang NRD Group.
di sini juga ada. Jadi harapannya kita sudah satu visi teman-teman untuk menghadapi tanggal 1 sampai 3 Desember. Kita membaca halaman yang sama, kita siap berpesta di Banyuwangi nanti bareng-bareng. Dari aku itu rasanya udah cukup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa beralih ke volunteers ya nanti ya. Tapi sebelum kita beralih ke volunteers, mungkin bisa on cam kali ya. Kita foto bareng dulu. Bang Jur, sorry nambahin sebentar. Tadi ada pertanyaan dari Kak Karina deh kayaknya. Soal pelari yang ada di half course, di CP mana bisa bermalam? Pelari half course, gimana? Sorry. Di checkpoint mana bisa bermalam? Jadi maksudnya, oke gini. Aku make sure nih, aku takutnya salah tangkap juga. Jadi di setiap checkpoints, jadi gini kan pelari itu wajib melewati checkpoints ya teman-teman. Di tiap checkpoints Anda bisa beristirahat dan mengisi ulang tenaga Anda dan tenaga HP Anda. Intinya itu yang pertama. Jadi kalau pertanyaannya bermalam selama acara, tentunya nggak ada tempat bermalam khusus. Tapi checkpoints itulah tempat beristirahat dan refresh dan lain sebagainya. Petugas volunteers di masing-masing checkpoint akan mengingatkan bahwa Bapak Ibu, teman-teman runners, 1 jam lagi checkpoint akan tutup ya, gitu. Itu bukannya ngusir atau apa-apa, karena relawan semua paham bahwa kalau Anda tidak keluar sekarang, most likely Anda nggak akan bisa mencapai checkpoint berikutnya. Itu aja. Jadi kita cuman reminders. Nah, kalau pertanyaannya itu, tempat bermalam kami sarankan adalah beristirahat di checkpoints. Tentunya nggak bisa dipaksain. Beberapa titik sudah terlalu letih, silahkan menyesuaikan di titik-titik di luar checkpoint. Ini sangat-sangat nggak disarankan. Tapi kalau berhenti di luar checkpoints, minimal kabarin tuh 3 orang tadi komite. Nanti kita akan kirim dedicated volunteers atau mungkin kami bertiga akan mendekat ke titik-titik teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kami pengalamannya yang udah nih. Kita mau tutup checkpoint 3. Biasanya kalau mau tutup checkpoint 3, jurian mundur ke checkpoint 2, kita sweeping. Artinya yang belum masuk checkpoint 3, mohon maaf, naik motor saya atau Anda punya waktu sekian menit untuk masuk checkpoint 3, gitu. Saya udah sweeping, bolak-balik, naik motor nggak ada. Ternyata apa? Ke toilet. Kan gitu kan? Bisa aja, itu nature calls lah ya, ke toilet. Atau mungkin oversleep di rumah warga, karena nggak kekejar nih, masih 10 kilo lagi checkpoint terdekat. Minimal yang mau istirahat di luar checkpoint, please let us know. Kita akan tahu teman-teman ada di mana. Itu aja sih kalau dari aku Sil. Tapi kalau penginapan yang proper kayaknya kalau buat runners ya checkpoint lah ya paling proper karena ada time to chase ya. Berarti belok ke rumah Bude boleh. Kabarin saya ya Andi kalau mau belok ke rumah saudara. Berarti di semua checkpoint itu bisa tidur ya, Bang Jul? Iya, bisa. Semua itu udah mandatory dalam arti Kak Karina tidur itu adalah selonjoran ya. Karena standar kenyamanan saya nggak bisa bilang Anda akan dapat kasurnya proper, tapi mungkin di beberapa titik jika memang ada titik-titik yang diduga penumpukan runnersnya banyak, misalnya checkpoint akhir udah ketemu full dan half, itu biasanya ada either velvet, yoga mat, dan karpet atau tikar yang bisa teman-teman manfaatkan untuk selonjoran itu sih. Apakah ada monitoring online peserta tiap CP? Monitoring online peserta tiap CP. Jadi gini, kalau check-in check-out formnya semua manual karena pesertanya 58, manageable by all volunteers secara manual, dicatat waktu masuk dan waktu keluar. Lalu yang dilakukan di tengah rute di antar checkpoint adalah tim flying team. Yang tadi saya mention ada 30 orang motoris itu, volunteer komunitas motor. Di luar 12 sampai 14 orang komite yang ada di rute. Jadi kalau secara online monitoring nggak ada, Mas Cipta.
tapi kita make sure all runners are on site dari ini Jujur mau nambahin dikit aja. Yuk. Jadi di setiap checkpoint akan ada volunteer yang akan memaksa meminta kalian untuk menghadap ke dia dulu pada saat datang, dan kemudian pada saat kalian mau keluar tolong cari lagi PIC timingnya untuk lapor bahwa kalian akan keluar dari checkpoint. Itu akan dicatat waktunya, dan sebisa mungkin kita akan update semua data check-in dan check-out kalian di leaderboard, di apa namanya, yang akan available online, jadi bisa dilihat juga oleh mungkin tim support kalian atau mungkin keluarga kalian atau teman-teman kalian di manapun mereka berada. Oh, si A sudah sampai CP1 baru masuk tapi belum keluar. Kemudian udah keluar jam sekian. Jadi ketahuan juga, bisa dimonitor sama-sama masing-masing pelari. Oh, dia udah keluar dari checkpoint sekian jam sekian. Jadi semua peserta semuanya mudah-mudahan bisa saling memonitor. Tapi catatan juga, karena pencatatannya ini semi manual, jadi tiap catatan waktu di checkpoint itu akan dilaporkan secara berkala ke panitia oleh tim volunteer. Itu yang akan kita masukin di Google Sheet. Nanti akan ada linknya. Nanti menjelang hari H, pada saat start linknya akan ada dan bisa di-share ke teman-teman, ke apa namanya, ke keluarga, ke teman-teman sekalian semua. Tapi jadi bisa sama-sama saling memonitor. Oh, si A kok udah keluar dari checkpoint sekian, checkpoint 3 misalnya jam 7 pagi, kok nggak nyampe-nyampe ya ke checkpoint 4 gitu misalnya. Ya itu juga sebenarnya juga jadi catatan buat panitia untuk make sure semua peserta terutama itu sudah termonitor, ya. Jangan sampai tiba-tiba udah check in terus nggak ada waktu check outnya. Jangan lupa lapor. Karena kalau kayak gitu, itu otomatis semua panitia akan mencari kalian ada di mana. Ya ibaratnya jadi kayak search and rescue. Jadi jangan sampai, tolong lapor aja. Oh, saya mau masuk, dan saya keluar. Kita juga tahu teman-teman mungkin ada yang punya personal support, mungkin entah dia bawa mobil atau apa. Let's say pada saat di checkpoint terus udah masuk, terus mungkin mau istirahat sama di mobil gitu ya, nggak apa-apa. Tapi make sure pada saat kalian mau berangkat lagi dari checkpoint, lapor lagi dulu. Jangan langsung cabut dan nggak ketahuan. Karena nanti ini biasanya akan men-trigger banyak hal. Akan dicari kemana orangnya, kenapa dia nggak lapor, tadi tidurnya di mana. Kalau tidurnya di mobil, ini amit-amit ya. Kalau tidurnya di mobil, jangan-jangan dia ikut sama mobilnya jalan gitu. Nah, ini yang kita juga nggak mau. Jadi kesadaran dari teman-teman sekalian, kita nggak masalah kalian mau istirahat di checkpoint atau mungkin mau istirahatnya di mobil, di personal supportnya nggak masalah. Tapi tolong lapor pada saat kalian check in dan kalian mau keluar. Itu aja. Siap. Thank you, Pak. Setelah finish, apakah ada seremoni dan wajib ikut? Tidak ada. Mostly biasanya langsung either cari visio di finish area atau langsung menyesuaikan ke acara masing-masing, karena biasanya ada yang udah set penginapan, bahkan ada yang lebih keren lagi udah set jadwal pulang ke kota masing-masing. Jadi secara prinsip nggak ada acara khusus di finish line. Lalu izin, oh iya, mohon maaf, untuk dropback tadi kita belum masukin, nanti kita tambahin. Dropback ada di start full course, start half course, dan finish line gitu ya. Jadi akan selalu ada di 3 titik tersebut. Di yang full bisa masukin ke full course dan ambil di half, atau mau diambil di finish boleh. Yang half tentunya dimasukin di half, diambil di finish. Nanti dari relawan akan membantu. Jadi tambahan untuk booth atau tenda yang ada di start line, yang pertama mandatory gear check, yang kedua event pack collection, yang ketiga waivers,
dari tim legal kami tetap mewajibkan untuk waiver di tanda tangan basah saat pelari atau peserta datang. Dan yang terakhir adalah drop back. Gitu. Makasih Mas Adi. Ada lagi teman-teman? Tadi udah siap foto, ternyata banyak yang masih nanya. Ada lagi? Shuttle dari Jember. Oke. Ini kebetulan orangnya ada semua di sini. Eh nanti WhatsApp ke Tiara ya. Ke Tiara nanti bisa ditulis nomor teleponnya di chat room. Nah, di grup juga ada, di grup pelari juga ada. Jadi untuk shuttle karena ada beberapa arrangement kota dari titik mana ke mana. Jadi silakan japri ya Mas Feris. Mbak Karina, form waiver akan di-share atau ditandatangan di start. Di start line akan ditandatangan basah oleh peserta untuk waiver. Baik itu start full dan maupun start half. Untuk drop bag apakah disediakan plastik atau bungkus pakaian ganti dan sepatu? Ya, jadi drop bag-nya biasanya kita pakai trash bag hitam dari kita. Jadi nanti tinggal pastikan saja barang yang mau dititip apa. Sebisa mungkin kan pastinya sekompak mungkin ya dari pelari biar nggak ada yang ketinggalan atau tercecer. Gitu. Ada lagi? Udah nggak ada kayaknya. Mungkin beberapa pertanyaan belum kepikiran sekarang, tapi along the way menuju hari H kita masih ada grup WA koordinasi. Silahkan aja dilempar di situ. Dan tadi ada 3 nomor telepon komite yang bisa dijapri juga. Silahkan. Sekarang saatnya foto. Boleh tolong hidupkan kamera teman-teman. Kita foto bareng. Yang foto siapa? Mas Mahfud Akhir ada nggak nih? Oh gue ya. Oke bentar ya. Kang Eri relax banget deh. Gue suka nih Kang Eri sambil baring nih. Oke, kita mulai ya. Kita ada 2 lembar, kita 2 gaya lah. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Next. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, briefing hari ini udah selesai untuk runners. Terima kasih banyak semuanya. Titip pesan tadi sehat-sehat, istirahat, hydration, latihan pastinya. Sampai jumpa di tanggal 1 di Lumajang dan tanggal 2 di Jember. Thank you semua. Sampai ketemu. Thank you semua. Hmm, halo semua. Di sini berarti masih ada teman-teman pelari nggak sih? Apa udah nggak ada ya? Siapa di sini? Iga. Mas Wahyu ini perwakilan dari
Oke, untuk teman-teman runners berarti sudah bisa leave ruangan. Kita akan briefing untuk teman-teman volunteers ya. Bagi teman-teman volunteer selamat datang, nanti dilanjut sama Kak Sisil. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Kak Sisil. Thank you, Bang Jur. Bang Jur harusnya masih ada di sini. Saya ada di sini kok. Sebagai Hari Anggi Tampu Bolon. Oh iya benar. Karena kita akan mulai dulu untuk briefing CP partnersnya ya Bang. Baru lanjut ke volunteer. Untuk CP partners yang udah ada di room siapa aja ya? Bentar. Mas Rizky, halo. Halo Yes, Kak, selamat malam. yes, Bang. Terus, bentar. Kita masih menunggu teman-teman yang lain ya, Mas. Siap, baik. Ada Robi juga sama Monik yang nanti bisa bantu backup kalau ada yang kurang dari aku ya. Terus, Ian, udah info ke temenmu belum yang dari Moves Culture? Mbak Anis juga belum ada nih dari Banyuwangi. Baru ada Mas Rizky. Hmm. Kayaknya Mas Yakin belum bisa join ya. Agak mau. Bentar ya. Di sini udah ada teman-teman dari Moves Culture ya. Yang atas nama siapa ya? Ian. Halo. Halo Kak, atas nama Adit, udah ada belum Adit? Kayaknya belum nih. Belum ada ya, coba aku follow up lagi deh Kak. Ya, mau join ya Moves Culture. Terus Mbak Anis mau masuk room. Kayaknya yang kita nunggu teman-teman Jemberaners ya Mon. Jemberaners. Barusan aku colek Sil, mungkin kayak nunggu dulu ya karena kita kan announce-nya jam 8 kayak. Iya, benar-benar. Mas Rizky nunggu sebentar nggak apa-apa ya Mas? Sampai semua ngumpul. Baik Mbak Sisil. Mas untuk titik checkpoint tadi yang udah di-share sama Bang Jur, aku share ke grup juga kan ya. Itu lebih detail. Terus tinggal nanti aku info
teman-teman CP Partners kebagian di CP mana aja? Sebentar. Share screen dari aku udah muncul ya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Absen dulu yuk, berarti siapa aja nih? Dari Hmm, Udah ada Mbak Anis ya dari Banyuwangi. Ini siapa tuh? Hmm, Halo, malam. Iya Mbak, aku udah join. Oke, berarti udah ada Mas Rizky dari KGB, Mbak Anis. Dari teman autis belum ada ya, Mbak Kristina. Rom bisa bantu Japri, Rom. Ian barusan kabarin yang dari Moves Culture masih di perjalanan. Bentar, Mas Rizky, Mbak Anja.
Udah ada teman-teman volunteer juga ya. Selamat malam. Guys, bentar ya. Nanti briefing untuk checkpoint partners dulu sebentar. Tapi masih menunggu. Baru ada Mbak Anis dari Banyuwangi Runners. Terus Mas Rizky dari KGB. Teman autis mana? Belum ya? Momen udah japri teman-teman Jember Runners belum, Mon? eh nyolek di ini sih, nyolek di grup tadi, Sil. Coba aku japri ya. Kalau teman-teman dari Lumajang Runners sudah di room ya? Atas nama siapa sih? Udah belum? Dari Mobs Culture kalau nanti join menyusul bisa diwakilin Ian dulu ya. Terus dari Lumajang Runners sama Jember sama teman autis nih. Gimana guys? Apa kita mulai aja? Terus nanti rekapannya diinfo ke grup. Mas Rizky, Mbak Anis gimana baiknya? Aku bebas, Mbak. Lagi free kok. Ngikut aja yang lain. Oke, jadi kita mulai aja kali ya. Sambil ya keburu malam. Oh, oke Mas Yasin. Biar aku mau sholat dulu. Ya, itu dari Jember Runner deh yang itu, Iya, yang Mas. bales. Heeh. Aku belum bisa pindah sheet dulu, tapi ini yang sudah di recap untuk checkpoint crew. Jadi di NR tahun ini ada 6 teman-teman CP partner yang bergabung dari Lumajang Runners, lalu dari Jember Runners, dari Mus Culture Club, terus KGB, teman autis, dan teman lari Banyuwangi. Mas Rizky sama Mbak Anis tadi udah lihat ya detail yang checkpoint. Buka tutupnya sebentar apa lagi? Ya, lebih jelas di sini karena tadi bergabung sama teman-teman pelarian. Nah, ini adalah checkpoint dan cut off time-nya. Jadi teman-teman nanti yang harus diperhatikan adalah jam buka tutupnya. Kalau Mas Rizky sih udah tahu ya, udah ikutan berapa kali. Mbak Anis, aku mention aja. Jadi tadi di checkpoint itu teman lari Banyuwangi kebagian di CP10 ya Mbak Anis. Iya. Jadi yang harus diperhatikan adalah opening time-nya, lalu closing time-nya. Durasinya lumayan panjang. Jadi kemungkinan nanti di sana juga akan banyak pelari yang
ikut tidur. Oh gitu ya ya. Yes. Ya. Kalau untuk teman-teman Banyuwangi Runners, rencana mampir ke finish line jadi kan Mbak? Teman-teman ya. Ada di juga apa gimana? Kemarin sih bilangnya mau gitu, cuman nggak tahu maksudnya mereka bisa standby jam berapanya nggak bisa pastiin kalau yang di finish line gitu. Oke, tapi kalau lihat sekarang udah ada jamnya, paling nanti tinggal koordinasi sama teman-teman ya. Tapi kalau mau datang ke finish line boleh banget dong. Menyesuaikan. Oh, Mbak, gimana? Tapi kalau mau datang ke finish line boleh banget teman-teman Banyuwangi Runners. Oh gitu ya ya. Yes, itu jam buka tutupnya. Lalu untuk Mas Rizky dari KGB kebagian di checkpoint 8. Opening time-nya di jam 11.15 siang. Closing time-nya di 2.35 ya. Di 2.35 ini berarti menjelang subuh ya Mas Rizky. Buat teman-teman KGB ini juga durasinya yang lumayan panjang dan jam tidur teman-teman hari. Lokasinya di Hotel Minak Jinggo, Banyuwangi. Oh ya, nanti aku bakal share juga kontak person yang bisa dihubungin di tiap checkpoint. Menyusul di grup ya Mbak Anis, Mas Rizky. Nanti aku poin-poin. Oke. Gitu. Terus udah ada yang nambah belum ya dari Jember Lumajang atau dari Moves diwakilin Iya. Ini checkpoint dan pointsnya, lalu boleh aku pindah dulu screen-nya? Ada lagi yang mau aku info? Berarti kita ini detailnya untuk checkpoint 1 nanti ada Lumajang Runners, checkpoint 2 dari Sahabat Nusantara, checkpoint 3 Sahabat Nusantara, checkpoint 4 juga Sahabat Nusantara. Untuk checkpoint Oke. Kurang lebihnya seperti ini, Mas dan Mbak. Biasanya yang disediakan di checkpoint itu yang dibutuhkan sama pelari kurang lebih seperti ini. Ada air mineral, air hangat, isotonik, kopi atau teh. Tadi siang tuh aku sempat diskusi sama Bang Jur ya. Untuk checkpoint-checkpoint yang jamnya lumayan panjang, kayaknya butuh juga ada makanan berat. Yaitu contohnya pop mie, telur rebus gitu Mbak. Lalu udah kebetulan kemarin kayak pop mie sama telur rebus udah di ini. Jadi udah di-share ke teman-teman. Oke. Lalu buah sama aku tuh ada nambahin. Biasanya kan mereka untuk lanjut ke CP berikutnya di perjalanan tuh butuh apa? Makanan yang manis gitu ya. Terus tadi siang tuh kepikiran kayaknya seru juga ya kalau misalnya di checkpoint ada makanan ringan yang bisa dibawa sama teman-teman pelari atau dimakan di situ juga. Aku kepikiran biskuit, terus coklat atau permen yang gampang dimakan. Waktu tahun lalu tuh sempet Mbak di checkpoint kita ada permen yang gampang tuh kayak Yupi, kalau biskuit atau wafer kan banyak tuh sekarang yang dibikin kecil-kecil ya. Kayak Regal juga kan ada tuh yang dibikin sasetan. Ya itu sih rata-rata yang biasa dibutuhkan sama pelari. Ada juga info lainnya yang belum aku bikin buat di-share. Cuma nanti aku bakal lengkapin di grup aja kali ya detailnya seperti apa karena masih ada teman-teman yang belum ikut gabung juga.
Dan aku tuh lagi nunggu konfirmasi juga dari Pak Rongrong untuk apa sih yang disediakan sama teman-teman panitia di checkpoint itu. Pastikan pertanyaan teman-teman dari checkpoint partner juga seperti itu ya. Mm-mm. Itu. Jadi sejauh ini yang aku sudah rekap adalah panitia menyediakan tenda, lalu cool box. Itu biasanya untuk nanti masukin air mineral atau isotonik, Mbak, biar tetap dingin gitu ya. Sama buah juga bisa. Dan biasanya es batu juga kita sediakan. Tapi nanti aku konfirmasi lagi. Lalu ada karpet. Terus juga biasanya ada beberapa velvet untuk teman-teman pelari tidur. Meja sama biasanya ada signage sama phone untuk menandakan masuk ke checkpoint tersebut. Nextnya detailnya seperti apa aku bakal tanyain lagi sih. Begitu. Sebenarnya yang harus diperhatiin adalah nanti jam buka tutup checkpointnya aja sih Mbak. Biasanya dari yang sebelum-sebelumnya kita kasih tahu ke teman-teman checkpoint partners untuk 1 atau 2 jam lebih awal udah siap di titik checkpoint. Misalnya Mbak Anis nih di CP 10 opening time-nya 16.20, berarti ya 2 jam sebelumnya harus sudah di situ atau 1 jam sebelumnya. Karena biasanya dari tim kita biasanya udah drop-in bareng-bareng untuk di checkpoint gitu Mbak. Sama nanti ada teman volunteer crew juga kan yang sudah ada standby gitu. Nanti aku juga bakal info ya volunteer siapa aja nih di checkpoint 8 nanti akan ada siapa yang bisa tektokan sama teman-teman juga di checkpoint 10 nanti ada siapa krunya aku gitu Mbak Anis tapi lewat aku juga bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan pas hari H. Oh gitu. Tapi yang harus dinotis adalah diperhatikan jam buka tutupnya dan kalau bisa 1 atau 2 jam sebelum opening time sudah standby jadi udah siap gitu ya lari datang nggak buru-buru masih siap-siap gitu kan. Oke. Lagi ya ada pertanyaan lain nggak Mas Rizky Mbak Anis terus tadi ada nambah satu. Mbak Itu paling iya nanti deh saya nanti. oke. Kenapa Mbak Anis dulu Mbak Anis? Aku itu kan berarti kan udah izin ke kantor desanya kan ya? Untuk Dari pihak perizinan NR-nya, dari pihak iya, NR-nya, sudah. udah kan ya? Jadi nanti menyusul di grup itu aku bakal add 1 orang timnya Pak Roni yang urus perizinan dan untuk PIC titik checkpointnya aku share ke grup. Jadi nanti ketika teman-teman checkpoint partners mau sampai di titik checkpoint butuh surat izin gitu ya, kita gitu. bakal bawain. Buat Soalnya nunjukin gitu. gini, teman-teman itu rencana mau bawa barang-barangnya itu bisa nganternya itu pagi gitu, jam-jam 10 atau jam 11 gitu. Oke. Nanti barangkali memang udah izin, kita nitip ke orang desanya dulu gitu. Oh boleh. Kalau gitu nanti aku mention juga ke teman kita yang urus perizinan ya Mbak untuk minta segera. Jadi Mbak Anis bisa kontak duluan gitu ya buat dropin barang ya. PIC checkpointnya ya. Oke. Iya. Mas Rizky boleh kalau ada pertanyaan. Iya, ya tadi kalau Mbak Sisil bilang kalau kami pengalaman ya, tapi beberapa kali tuh kami yang jamnya pendek Mbak. Nah ini yang pertama kali kayaknya yang jamnya lumayan panjang. Oke. Kami tuh kayaknya perlu ngitung ya perhitungan, karena kami ngelibatin guru-guru di daerah. Jadi kalau kami perlu kepastian gitu yang untuk kami infokan ke guru-guru daerah, sehingga guru-guru itu perlu persiapan gitu. Apakah memang benar sampai nantinya jam 2 atau biasanya kayak apa ya gitu Mbak. Sehingga mungkin ya kami bisa menginfokan hal tersebut ke guru-guru gitu Mbak Cecil. Oke, Mas Rizky, thank you
pertanyaannya. Jadi gini, kalau untuk checkpoint yang waktu durasinya lumayan panjang, itu kemungkinan bisa jadi lebih cepat loh Mas. Mengingat peserta tahun ini nggak sebanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Siap Mbak. Buat jaga-jaga aja berarti ya untuk sampai jam segitu tuh ya Mbak ya. Iya betul. Ada Oke, kemungkinan siap. kemarin sih kita sempat ngobrol sama Bang Jur, ada kemungkinan kayaknya bakal lebih cepat juga. Kalau misalnya pelarinya sudah selesai check-in semua dan check out, ya udah bisa beres-beres. Cuma kita kasih spare waktu agak panjang kan. Udah ada yang pada gabung juga ya nambah. Udah ada teman-teman dari komunitas lain nggak selain Mas Rizky sama Mbak Anis? Tadi kayaknya ada dari Musculture ya. Mas yakin udah di room belum ya? Yang dari Jember Runners. Dari Lumajang Runners sudah di room belum? Aku takut ada yang kelewat doang sih. Monik nanti bantu ingetin aku ya. Berarti next harus info untuk PIC checkpoint ke grup. Mbak Sisil ada lagi nggak? Saya tuh jam 8 ada rapat gitu. Kalau udah Oh selesai ya, aku mungkin bisa live dulu ya. boleh sih kalau buat Mas Rizky tadi udah nyimak dari awal juga ya untuk titik Siap. Oke. kebagiannya di checkpoint berapa, terus kebutuhannya apa aja. Nanti aku recap juga buat di share ke grup kita. Lalu nggak apa-apa Mas Rizky kalau ada meeting lain lagi Oke, siap. duluan. Siap. Thank you Terima ya kasih Mas. teman-teman. Izin Sama live Mas, ya, ngapunten yes, ya. nggak Ya, apa-apa. Thank you Mas. Nanti kalau ada pertanyaan lain di up ke grup aja nggak apa-apa ya. siap, aman. Makasih teman-teman. Thank you. Teman-teman volunteer sudah kumpul semua belum ya di room? Bentar, ada Iga. Masih. Yunus Adiasta. Oh, ini Mas Asta ya. Oke. Ram Aditya itu dari mana? Moves Culture bukan ya? Halo Mas Adit. Dari Moves Culture bukan? Iya dari Move Culture. Oke. Mas Adit, Siap tadi Mas aku dengan Adit, Mas terima kasih. Ian. Halo, malam. Mas Adit, Halo. tadi aku udah mulai duluan, sorry. Oh iya, Eh, apa-apa. Tapi nanti recapnya aku up ke grup. Jadi teman-teman dari Moves Culture kebagian di sini. Ini bisa disimak teman-teman Moves Culture kebagian di checkpoint 7. Oke. Lalu ini Mas Adi tuh udah ada di grup CP Partners belum ya? Kayaknya aku kelewat nih. Eh, Nanti aku add ya. iya iya, Ada nggak sih? Belum ya? belum. Tapi ini sebenarnya aku lagi gantiin ini sih Mas Harvey, harusnya Mas Oh Harvey yang. boleh. Nanti Ah, aku minta kontaknya ya. Terus iya nanti yang bakal aku share ke grup ini sih yang harus diperhatiin. Jadi teman-teman dari Moves Culture itu nanti kebagian di checkpoint 7 kan ya. iya. Eh,
harinya hari apa tuh semua udah jelas. Terus opening time sama closing time-nya juga udah jelas. Dan bentar. Durasinya lumayan lama, 10 jam. Ini titiknya nih di Masjid Nurul Huda. Tapi itu yang tadi pertanyaannya Mas Rizky, apa bakalan selama itu? Sebenarnya realitanya nanti ketika event itu bisa jadi kita tutup lebih cepat. Kalau memang pelarinya udah semua check in, lalu check out, absennya udah selesai, udah bisa beres-beres. Tapi kita lihat di sini dulu ya nanti, Mas Adit. Terus tadi juga aku udah info soal ini sebentar. Oh, Mas Adit kelewat. Nah, apa aja sih yang harus disediakan di checkpoint? Gitu. Kurang lebih ini yang biasanya dibutuhkan sama teman-teman pelari. Air mineral, air hangat, kopi, teh, isotonik, makanan berat, terus buah sama makanan ringan. Pertanyaan yang lebih lanjut nanti kalau masih ada yang belum jelas, aku bisa bantu. Terus ada teman-teman yang lain juga sih sini. Ada Monik, ada Romi. Ada Bang Jur juga masih di sini. Sama tadi yang belum aku masukin itu panitia nyediain apa aja. Tadi aku udah info juga. Nanti aku share dulu ke grup. Ada tenda, ada full box, karpet, velvet, meja, signage sama cone. Oh iya, kalau soal air hangat, dulu tuh aku pernah lihat teman-teman Checkpoint Partner ada yang bawa kompor gas. Repot nggak ya? Mbak Anis gimana? Enggak, Apa udah sediain juga. udah kan gini, kebetulan kan teman kita kan Mas Wahyu itu kan udah pernah ikut yang ultramaraton kayak gini. Jadi kemarin kita juga tanya-tanya biasanya di checkpoint itu apa aja kayak gitu. Jadi I see. jadi kemarin kita udah ngumpul terus makanannya ini, minumannya ini. Jadi ya itu dia juga bilang kadang ada pop mie kayak gitu-gitu. Makanya kita udah kasih brainstorming udah ya buat nanti bikin pop mie gimana. Dulu apa? tuh seingat aku ada yang sampai bawa kompor. Cuma repot enggak nanti Kita bawa kompor, bawa nesting, cooler box juga. Terus Mas Adit ada pertanyaan nggak? Belum sih, ngikutin dulu aja Mbak. Siap. So far sih sebenarnya infonya itu sama tadi kita ada. Nah ini untuk checkpoint 10 nih Mbak Anis. Nanti di sini ya. Lalu ini mah daerah kekuasaan dong Mbak. Lumayan jauh sih. Dia udah beda kecamatan sebenarnya, cuman ya masih bisa terjangkau gitu. Siap. Lalu ini checkpoint 9 nanti yang akan diisi sama teman-teman dari teman autis. Dari teman autis ada di sini belum ya? Tadi Mbak Christine. Sudah. Diwakilin sama siapa? Sorry. Ini ya, Mbak Herlina ya? Iya. Oh, halo Mbak. Halo. Iya, halo, ada aku sama Lina di sini. Oh, oke. Oh, iya Mbak, tadi udah sempat nyimak belum? Jadi untuk teman Mbak Anis dan Mas Adit kita lanjut ke teman autis dulu ya. Oke, Mbak. Teman-teman autis nanti kebagian di checkpoint 9. Lokasinya itu ini. Di sini. Awalnya itu kan kita mau di gereja ya. Tapi sepertinya tidak memungkinkan karena ada acara juga di sana. Jadi ini bergeser sedikit. Lalu pindah ke SDN 1 Genteng Wetan. Di sini Mbak Herlina nanti untuk jam buka tutupnya tadi aku udah share ke grup juga kan ya. Ini diperhatikan lagi untuk CP 9 ini
harinya adalah Sabtu ke Minggu. Jamnya ini dari siang 13.35 sampai jam 6 pagi ya. Lalu durasinya lumayan panjang. Dan ini adalah jam tidur. Oke. Lokasinya ini nanti aku share juga ke grup. Temen autis kan waktu tahun lalu pernah di finish line ya? Udah tahu ya? Yang biasa dibutuhkan pelari apa aja. Iya, waktu itu Jessica ikut sih, tapi aku nggak ikut. Iya, Oh iya. udah kebayang sih kalau misalkan itu. Oke, Kak Jessica. Oke. Siap. Thank you. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Paling yang itu doang sih, aku mau titip pesannya diperhatiin jam buka tutupnya aja. Sama nanti kalau butuh PIC tiap checkpoint bisa tanya ke aku dan segera aku share ke grup kayak di CP9 nanti buat teman-teman mau prepare duluan hubunginnya ke siapa. Tadi pertanyaan Mbak Anis juga itu kan. Di Oke, CP9 nanti hubungin siapa. Oke. Noted. Aku masih nunggu ini nih, Mas Yakin dari Jemberannya sudah di room belum ya? Halo Mbak, Oh udah ya? udah masuk barusan. Halo, Iya. Mas, lewat Iya. nggak? Ini jadi checkpoint. Aku lanjut ya berarti aja Mbak Herlina dari Iya, tadi. oke, nggak apa-apa. Kita Apa ya? Sambil nyimak ya, tapi Iya, udah nyampe kan informasinya. Mas udah. Yakin. Iya, Mas, thank kita you lanjut juga. ke Jemberaners ya, Mas Yakin. Ya, Jadi nanti teman-teman Jemberaners ada di checkpoint 5. Checkpoint 5. CP5 Yes. Kecamatan Masih aman ya, Mas? Buat di situ? Gimana Mbak? Buat di checkpoint 5 aman kan? Aman insya Allah aman. Siap. Bentar. Nah, ini di sini di kantor kecamatan Ngayang Jember. Iya. Ini titiknya, lalu yang tadi aku share ke grup juga. Iya. Jam buka tutupnya berarti ini ya Mas ya, hari Sabtu dari jam dari jam pagi nih 5.10 sampai 16.30 sore. Durasinya 11 jam. Yes, lokasinya ini. Lalu yang perlu aku ingetin lagi, dari durasi yang segitu bisa jadi kemungkinan nanti realitanya tutupnya lebih cepat. Karena mengingat jumlah pelari di NRF tahun ini nggak sebanyak sebelumnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman community partner sudah dapat info dari teman-teman CP Crew kalau pelarinya udah check in dan check out semua, udah bisa beres-beres gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi sementara di jadwal sih ini ya, durasinya 11 jam untuk teman-teman Jember. Iya. Dari jam Ada pertanyaan? Kenapa Mas? Dari jam 5 pagi standby. Jadi gini, aku harus mention lagi untuk teman-teman checkpoint partners, 1 jam atau 2 jam sebelum opening time harus udah ada di checkpoint Mas. Jadi nanti pas jam pelari sampai kita udah siap. Sorry, suaranya putus Mas. Iya, jadi aku dari jam 5 pagi udah standby Gimana, di Mas, situ. Dari jam 5 pagi udah standby di. Betul. Oke. Iya. Ya Harusnya udah sebelum jam 5. seringnya jaga WS. Siap. Oh gitu. Nanti dikoordinasiin aja ke teman-teman ya Mas. Terus titiknya kan udah tahu. Nanti PIC di checkpointnya siapa, aku info. Bentar. Ada Zelda. Untuk apa aja yang disediain di checkpoint kurang lebih seperti ini ya Mas Yakin. Nanti disampaikan aja ke teman-teman.
Iya, yang iya. bisa dibutuhkan sama pelari kurang lebih ini. Untuk isotonik air mineral nanti kita sediakan full box, jadi bisa disajikan dingin gitu. Buah juga bisa. Cuma untuk air hangat tadi juga aku sempat baru kepikiran Ya, nanti nanti dikoordinasiin ke teman-teman ya Mas, antara ya, misalnya ya. bawa termos yang bisa Nanti dicolok. ada deket situ Hmm. kok ininya. Teman-teman deh yang deket situ rumahnya nanti mungkin bisa pakai Oh, pinjem oke. kompor. Oke. Oke, makasih Mas. Bawa nesting nanti. Siap. Ada dari Jemberaners ada pertanyaan nggak? Nggak ada sih. Udah Ya, tadi waktunya 5 pagi udah harus standby di situ ya. yes sebelum jam 5 sih Mas, 1 jam Ya, sebelum deh. Karena terus biasanya aku teman-teman jam dari 5 udah ready gitu loh, Mbak. oh siap. Nah, Biasanya teman-teman dari panitia itu udah standby untuk dropin barang kan Mas. Nanti ada teman-teman CP Crew juga yang udah standby. Bisa. oke. Nanti aku info juga ya. Kayak di CP5 nanti ada perwakilan volunteers untuk CP Crew-nya siapa aja dari tim aku. Iya. Nah, Siap. Kalau dari Lumajang Runners udah ada di sini belum ya? Udah sih, harusnya tinggal teman-teman Lumajang Runners. Ada di sini nggak? Oke. Teman-teman CP Crew masih ada pertanyaan dari Mbak Anis, Kak Jess, Mas Yakin Mbak, udah aman itu semua? tadi udah ini. itu tadi berarti ini ya, kayak apa itu namanya, cooler box-nya dari panitia? Betul, biasanya Oh gitu. disediakan sama es batunya. Tapi Mbak Anis kalau misalnya dari teman-teman community partner mau bawa juga, takutnya butuh apa yang masuk ke cooler box nggak apa-apa. Oh gitu, ya udah. Tapi Itu dari tetap apa? panitia nanti disediain. Oh gitu, ya. Oke. Hai, siapa tahu mau es campur Mbak. Karena Sekalian buka warung ya di situ. iya enak bukan tempong, Mbak. Kayaknya yang dari Lumajang Runners nggak ikut join ya? Apa gini? Mahfud harusnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Iya, Sil. Sorry, Sil. yes. Mau confirm sebenarnya kalau dari panitia kan sediain roll kabel juga. Cuman Ya. gue ini aja, mohon maaf teman-teman, takutnya ada apa penumpukan charging handphone atau power. Oh, Mungkin ada baiknya kalau teman-teman dari komunitas ada bisa dibawakan roll kabel. Itu sih kalau dari aku sih. oke. Dicatat. Oke. Nanti aku mention ke grup juga ya, teman-teman yang ada di chat. Bang Jur ada tambahan lagi nggak? Dari aku udah cukup, Sil. Makasih. Ya, thank you Bang. Oke, Mbak Anis ada pertanyaan lagi? Udah, Mbak. Mas Yakin? Aman? Aman. Insya Allah aman. Siap. Kak Jessica dan teman-teman, aman ya Aman, Kak? Kak. Aman. Siap. Ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan lain yang baru keingetan lagi, update langsung ke grup aja ya. Nanti ada aku, terus ada Monik, ada Romi juga bisa bantu jawab. Bang Jur, kayaknya untuk CP Partners kita sudahi briefingnya. Aku lanjut untuk briefing volunteer. Mas Yakin terima kasih udah join. Makasih, Mbak. Terus Semoga semuanya Mbak Hermina. Oke. Mbak Anis, thank you udah join. Makasih. Ya, Thank you. Thank you. sama Mbak. Berarti udah ya ini ya. Yes. Bisa- Aku mau lanjut ke sebelum. Ya udah, makasih Mbak. Ya. Gue yang lain. Oke, kita lanjut ke briefing volunteers.
Bentar ya, sambil nunggu yang lain. Zidan udah ada, terus Ian ada, Iga ada ya, Iga udah setuju. Bentar. Oke. Untuk volunteer sudah di room semua ya? Mon, halo. Esta udah, Zelda udah, Zidan udah. Oke guys, sekarang berarti di room tinggal sisa teman-teman ini ya, volunteers, iya nggak? Bentar aku absen dulu. Nanin Basuki ini siapa ya? Iva, halo. Terus Iga udah. Siapa lagi sih? Fauzi udah ada belum sih? Zelda udah, Asta udah. Wedi tadi udah ada ya, Wedi. Baba udah, Daniel udah ada. Kayaknya Nice. tinggal Asep sama Fauzi deh, Sil. Kita lanjut aja dulu. Lanjut aja deh. Lanjut aja ya, Rom. Oke. Guys, selamat malam semuanya. Di sini ada Romi juga sama Momon. Share screen-nya ini ya, masih di Excel. Karena kemungkinan nanti akan ada perubahan lagi untuk aku edit sedikit. Oke, dari tim yang ada saat ini, beberapa orang memang sudah pernah jadi checkpoint crew sebelumnya di Nusantaran. Kaji udah ada di sini belum ya? Tadi kayak nggak lihat. Terus tugasnya apa aja sih kalian menjadi checkpoint crew yang nanti akan menulis timing teman-teman pelari, check in jam berapa, check out jam berapa. Lalu yang harus diperhatikan adalah cut off time-nya. Yang tadi Bang Jur bilang. Kalau udah mepet cut off time, terus pelarinya masih tidur, nanti dibangunin aja. Ikut diperhatikan itunya. Lalu, ada Nanda. Ini pembagian timnya teman-teman. Jadi, Sorry, ini masih PPT yang briefing kan sama volunteer. bentar. Iya. Oh, iya, sorry. Nggak apa-apa. Nah, ini udah ganti belum? Udah ya? Udah. Thank you. Yes. Jadi gini teman-teman, kurang lebih pembagian timnya. Checkpointnya kita ada 10. Ini untuk lokasinya. Ini untuk jam bukanya. Ini jam tutupnya. Ini durasinya. Tuh. Nah, nanti akan ada kaptennya. Zidan, Iga, dan Ian. Zidan pegang tim 1 dan tim 2. Anggotanya ada Dewi, Rafli, Zelda, sama akan pegang tim 3 dan tim 4. Anggotanya ada Iva, Kaji. Kok Adit masuk lagi ya? Ian, kok Adit masuk lagi?
Bentar. Lalu tim 4 ada Fauzi sama Daniel. Daniel udah di room ya?